bagi Yesus, puji hormat dan kuasa, mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur kami ada di Natal 2020 semua karena kasih karunia anugerah Yesus bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapa. Kami merindukan lawatan firman-Mu dalam setiap kami. Sebagaimana Engkau yang sudah datang, Engkau yang sudah menyatakan kuasa-Mu atas kami. Dan saatnya hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan. Setiap telinga-telinga yang mendengarkan akan kebenaran firman. Dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia. Dan biar kami menjadi pelaku dalam kebenaran-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara-saudara dikasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal untuk jemaat GPD Sola Gracia, saudara yang berada di rumah dan saudara yang mendengarkan tayangan ini. Saya percaya saudara-saudara di Natal 2020 saudara tetap ada dalam sukacita yang dari Tuhan. Saya tadi mengawali satu pujian mulia sembah Raja mulia. Pujian yang sering dinyanyikan di setiap Natal saudara-saudara, yang membawa sukacita tersendiri bagi setiap kita, khususnya umat Tuhan, anak-anak Tuhan dan jemaat GPD Sola Gracia, Bapak, Ibu, anak-anak muda, keluarga-keluarga yang ada di rumah. Saya akan membaca firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-2, Matius pasal 2 ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara, ini menjadi renungan kita pada minggu ini. Kita masih dalam suasana Natal, kelahiran Kristus. Demikian firman Tuhan berkata, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita tahu kisah ini adalah peristiwa setelah Kristus lahir datang ke dalam dunia. Kristus lahir datang ke dalam dunia, dia mau menyatakan kasihnya, dia mau menyatakan mujizatnya, dan dia menyatakan banyak perkara dalam setiap kehidupan orang percaya, khususnya saudara dan saya. Dan kita tetap patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa menikmati Natal 2020. Kasih Tuhan yang terus menyertai saudara-saudara sekalian, sehingga kita boleh ada di Natal ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 2 ayat yang kita baca tadi adalah peristiwa ketika orang-orang Majus, mereka datang dari jauh mau mencari Yesus. Setelah mereka melihat bintang di timur memberi pertanda bahwa ada seorang raja yang lahir, dan mereka datang mencari Yesus. Mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Dan dikisahkan di sini ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mempersembahkan persembahan mereka. Ada sesuatu yang mereka berikan kepada Yesus ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Ayat ini memberi makna bagi saudara dan saya. Natal tidak hanya sekedar satu acara seremonial semata, tetapi Natal adalah bicara sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Memang sudah kasih Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak dapat membalas sebesar apapun untuk membalas kasih Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dari ayat yang kita baca di sini,
Setidaknya ada tanggung jawab dalam kehidupan kekristenan untuk kita dapat memberikan sesuatu kepada Tuhan. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Saudara-saudara, dikisahkan di dalam tulisan firman Tuhan di sini, ketika mereka datang mempersembahkan persembahannya kepada Yesus, saudara-saudara kasih Tuhan, ada sesuatu yang mereka berikan. Mari kita baca ulang dalam kitab Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Bagian terakhir berkata begini, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan sesuatu persembahan kepada Tuhan, dan ditilik saudara-saudara oleh Tuhan. Apa yang mereka berikan, itulah bagian dari tanggung jawab kehidupan kekristenan. Jadi kekristenan tidak hanya sekedar menjadi anak Tuhan, tetapi tidak ada sesuatu yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Dalam konteks ayat ini, saudara-saudara kasih Tuhan menjadikan sebuah contoh, sehingga di Natal ini Tuhan menuntut dari kita apa yang dapat kita berikan. Tuhan tidak menuntut seperti secara letterlek ayat di sini emas, kemenyan, atau mur, saudara. Tetapi di ayat di sini memberi makna apa pengertian dari emas, kemenyan, dan mur. Saya mencatat di sini dalam konteks kekristenan, emas adalah bicara tentang kualitas iman. Sekali lagi, kualitas iman kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena emas adalah bicara lambang dari kehormatan seorang raja, kemuliaan dan kejayaan. Rasul Paulus menulis berkaitan dengan emas. Emas murni adalah bicara kehidupan rohani saudara. Maka itu sebabnya bagi orang Majus ketika mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mereka membawa emas. Ini adalah bicara kualitas iman mereka. Sekalipun jauh perjalanan mereka dari timur, tidak ditulis jaraknya berapa kilometer jauhnya dari mana. Tetapi mereka datang mau mempersembahkan kualitas iman mereka. Yaitu mereka percaya kepada Yesus yang lahir itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian mereka mempersembahkan selanjutnya kemenyan. Kemenyan adalah bicara tentang kualitas pelayanan. Sekali lagi, kualitas pelayanan mereka kepada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan saudara. Di Natal ini, kita datang kepada Tuhan mau mempersembahkan sebagai sebuah persembahan kualitas pelayanan. Yaitu sampai sejauh mana pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan. Saudara-saudari kasih Tuhan, untuk kita bawa kepada Tuhan. Bicara soal kualitas pelayanan, kemenyan ini bicara tentang wangi-wangian, saudara-saudara, keharuman. Iya, saudara-saudari kasih Tuhan, bicara kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiring akan Tuhan, dan apa yang kita kerjakan. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya percaya semuanya itu biar kiranya menyenangkan Tuhan. Terlebih di Natal ini, di Natal 2020, kita mempersembahkan kualitas pelayanan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhan memberkati engkau. Kemudian yang ketiga, orang Majus mempersembahkan mur. Mur dalam kenyataan adalah bicara kualitas pengorbanan. Sekali lagi, karena mur ini dipakai untuk obat-obatan dan untuk membalur mereka yang sakit. Mur ini juga bisa sebagai balsam dipergunakan untuk orang yang meninggal. Dan ini bicara tentang pengorbanan. Karena untuk mendapatkan mur, maka pohon harus ditorehkan lalu kemudian mendapatkan getah mur ini. Maka mur adalah bicara tentang kualitas dari pengorbanan. Di dalam Kristus Tuhan menuntut pengorbanan. Waktu, tenaga, moral, material, saudara-saudara kasih Tuhan. Kristus yang sudah lebih dulu berkorban untuk saya dan saudara. Dan dia berkorban melebihi dari segala-galanya dalam hidup ini. Dan setiap saudara dan saya, kita juga pun demikian. Kita tidak harus sama seperti Kristus naik di atas kayu salib, bukan demikian. Tetapi waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kita gunakan sebagai
waktu untuk kita korbankan untuk Tuhan, baik dalam persekutuan, baik dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, dan saya percaya saudara-saudara kasih Tuhan, khususnya jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah yang mendengarkan tayangan ini, di Natal 2020 kita mau mempersembahkan persembahan ini. Apa yang ada padamu? Firman berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh, jiwa, roh, seluruh keberadaan hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Doa, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Persekutuan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, walaupun di tengah-tengah tantangan yang sedang terjadi sekarang karena pandemi, saya percaya tidak mengurangi sukacita dan semangat saudara untuk datang bersekutu bersama, baik dalam kumpulan keluarga, untuk saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Dia yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya, kuasanya dalam kehidupan engkau. Maka untuk itu saudara-saudara kasih Tuhan, mari kepada seluruh jemaat GPD Sola Gracia yang ada di rumah atau saudara yang mendengarkan tayangan ini, saya sampaikan, sebagaimana orang Majus mempersembahkan persembahan, begitu juga saya, begitu juga saudara. Maka tetaplah setia di dalam Tuhan, mengiring Tuhan di tengah tantangan apapun, dan terus persembahkan persembahan kepadanya sebagai persembahan yang berkualitas di hadapan Tuhan, yaitu pelayanan, kesetiaan kita kepada Tuhan, pengorbanan kita kepada Tuhan, juga pun iman percaya kita kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020. Damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian saudara sekalian dalam hidup pribadi dan dalam kehidupan keluarga saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk anugerah-Mu lewat kebenaran firman Tuhan, untuk mengingatkan kami sebagai umat Tuhan untuk tahu mempersembahkan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yaitu hidup kami sebagai sebuah persembahan untuk kami bawa di hadapan Tuhan dan menyenangkan akan Engkau dalam kualitas pengorbanan kami untuk Tuhan, dalam kehidupan kami, pelayanan kami untuk Tuhan, juga pun dalam kehidupan iman kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Itu sebabnya saat ini Bapa berdoa, lawat jemaat Tuhan yang ada di rumah atau setiap kami mendengarkan tayangan ini. Kami percaya Tuhan, di Natal ini lawatan-Mu jadi bagian kami, sehingga kami merasa terus dipulihkan dan dibaharui oleh Tuhan, dan kehidupan kami senantiasa ada dalam pemeliharaan dan pertolongan yang dari Engkau. Berkati umat-umat-Mu Bapa dengan segala berkat Tuhan, baik jasmani berkat rohani. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Bapa, dan pada kesempatan ini kami percaya dengan kasih karunia, anugerah dan belas kasih-Mu Bapa turun atas seluruh jemaat sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, dan puji Tuhan. Haleluya.